Shalom, salam damai. Kita baca dari Injil Markus bab 6 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus kembali ke tempat asalnya. Yesus besar di Nazaret. Ini dia Nazaret. Jadi dari Danau Galilea, setelah meredakan badai di Danau Galilea, kemudian mengusir setan dari orang di Gerasa, kemudian membangkitkan seorang anak perempuan yang sudah mati, dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun. Jadi banyak sekali mukjizat yang Yesus lakukan. Lalu dari sini kembali ke Nazaret, ya cukup dekat ya. Ya meskipun dekat, tetapi karena harus berjalan kaki ya cukup jauh juga. Yesus kembali ke kota tempat di mana dia menjadi besar, di Nazaret. Makanya disebut Yesus orang Nazaret. Tetapi lucu, ketika kembali ke tempat tinggalnya, Yesus ditolak. Yesus masuk ke rumah ibadat dan Yesus membaca, ya ini gulungan Taurat, dan mengajar. Mereka semua takjub dan bertanya-tanya, siapa orang ini? Ini kan Yesus yang dulu waktu kecil main bersama anak saya, sepantaran, seumuran, suka main waktu masih kecil. Kan orang biasa. Kok sekarang bisa menjadi hebat seperti ini? Dari mana semuanya diperoleh? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dari mana mukjizat-mukjizat yang dia lakukan itu? Bingung semua itu. Jadi orang kampung itu bingung. Kok Yesus bisa kayak gitu? Ini orang-orang kampung di sini bertanya-tanya, dari mana kamu bisa melakukan mukjizat itu? Hai, ya, Yesus, Mas Yesus, kan? Belum punya istri, jadi mungkin dipanggil Mas Yesus. Dari mana engkau bisa melakukan semua itu? Kamu dulu kan tumbuh besar bermain juga dengan anak saya waktu masih kecil di Nazaret. Mereka jadi malah lucu, kecewa. Bukannya menerima Yesus dengan gembira, sukacita karena mukjizat yang bisa dia lakukan, malah menolak dia. Itu kan lucu. Ya ini orang-orang sekarang ini juga seperti itu. Sudah diberitahu tentang Yesus, dia adalah Tuhan itu sendiri, malah menolak. Ya sampai sekarang ini Yesus juga tetap ditolak oleh manusia, karena manusia ini adalah ciptaannya. Yesus juga pernah berkata bahwa
Dia datang kepada ciptaannya, tetapi ciptaannya tidak menerima dia. Artinya Tuhan datang kepada ciptaannya, tapi ciptaannya itu nggak tahu bahwa itu adalah Tuhan yang datang, yang menciptakan bumi dan langit dan segala sesuatu isinya ini, datang mengunjungi kita dalam wujud manusia, bukan dalam wujud guntur, kilat, dan lainnya yang sangat dahsyat itu, tapi dalam wujud manusia. Supaya apa? Supaya bisa bicara langsung dengan manusia, merasakan kesulitan manusia, tapi malah menolak Yesus. Masih banyak orang yang menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka nggak terima Tuhan bisa jadi manusia, nggak bisa. Tuhan yang ada di surga, nggak ada di bumi, nggak ada. Kalau nggak ada di bumi, gimana kita mendapatkan pertolongan? Ketika kita susah, ketika segala sesuatu berjalan tidak lancar, kita berdoa, itu Tuhan hadir, menolong. Jadi jangan bilang Tuhan tidak ada di bumi, Tuhan ada. Cuman wujudnya nggak kelihatan. Nah, 2000 tahun lalu itu wujudnya kelihatan. Dalam wujud manusia, mestinya kita bangga. Mereka yang hidup di abad pertama, antara tahun 0 sampai tahun 33 itu mestinya bangga. Bisa bercengkrama langsung dengan Tuhan Yesus, bisa ketemu langsung, bisa jabat tangan, bisa memegang jubahnya, bisa memeluk Yesus. Oh, itu suatu sukacita yang amat sangat. Tapi mereka nggak sadar. Makanya mereka kecewa dan menolak karena mereka tidak kenal Yesus. Mestinya mereka merasa privilege atau merasa mendapatkan hak yang super istimewa, bertemu dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang datang dalam wujud manusia. Mestinya mereka bangga. Nah, kita ini sekarang hidup di tahun ini nggak bisa melihat Yesus secara langsung, secara manusia nggak bisa. Tapi jangan kecil hati, kita tetap bisa melihat Yesus, menerima Yesus. Kenapa Yesus bisa berada di mana-mana? Sebab Yesus sekarang sudah kembali ke wujud aslinya, yaitu roh. Jadi kita bisa merasakan kehadiran Yesus juga saat ini. Tentu bukan secara fisik, tapi secara roh, secara rohani. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus. Seperti kata Yesus kepada Thomas. Waktu itu, setelah bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Sebelumnya Thomas ngeyel, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Sebelum saya mencucukkan jari saya ke dalam lambung Yesus yang ditikam oleh tombak dan ke tangannya yang bolong karena ditusuk oleh paku, saya sekali-kali tidak akan percaya. Lalu Yesus suatu saat hadir, dan Thomas juga waktu itu hadir. Lalu Yesus tahu bahwa Thomas tidak percaya kalau tidak melihat Yesus secara langsung. Lalu Yesus mengatakan kepada Thomas, "Thomas, ulurkan tanganmu, cucukkan jarimu ke dalam lambungku dan dalam bekas luka di tanganku. Jangan kamu tidak percaya, melainkan percayalah." Lalu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku, my Father, my God, my Lord." Tuhanku, Rajaku. Jadi Thomas mengakui. Dan itu roh yang mengakui, yang berbicara di dalam Thomas, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, adalah Raja, Lord. Tuhan, ya Tuhanku. My God, my Lord, my Lord, my God. Rajaku, Tuhanku. Jadi Yesus memang Tuhan. Yesus mengatakan, "Thomas, kamu percaya karena kamu melihat saya secara langsung. Berbahagialah mereka
yang tidak melihat namun percaya. Itu kita semua ini. Kita semua pernah lihat Yesus tidak? Secara manusia? Belum. Bahkan yang mendapatkan penampakan itu jarang sekali ya. Itu berbahagialah yang bisa mendapatkan ditampaki oleh Tuhan. Saya sendiri belum. Tapi saya percaya. Seperti kata Yesus, berbahagialah mereka yang walaupun tidak melihat namun percaya, sebab kepercayaan mereka tidak sia-sia. Di dalam Yesus, kepercayaan mereka tidak sia-sia. Jadi jangan kita menolak Yesus. Yesus memang Tuhan. Jangan bilang, cuma manusia biasa, cuma nabi. Banyak orang yang belum percaya bilang, apa buktinya Yesus adalah Tuhan? Tunjukkan. Show me data. Show me the data. Tunjukkan datanya. Mana buktinya? Tunjukkan buktinya Yesus adalah Tuhan. Buktinya sudah banyak. Ini mukjizat-mukjizat ini. Apa itu bukan bukti? Bayangkan, bisa meredakan badai secara langsung. Dari bergemuruh, bergelombang, dahsyat, langsung jadi tenang. Kemudian ada orang yang kesurupan setan, langsung disadarkan, jadi waras. Setannya diusir, pindah ke hewan-hewan. Lalu ada wanita yang sakit pendarahan selama 12 tahun, menjamah jubahnya, pegang jubahnya, langsung sembuh. Itu belum cukup. Ada perempuan ya di perikop sebelumnya, perempuan dari kepala rumah ibadat, anaknya mati, dibangkitkan sama Yesus. Apa itu belum cukup? Banyak lagi, nanti ikuti saja perikop-perikop ini. Bukti-bukti lain menyusul. Lalu mereka ngeyel. Itu kan atas izin Tuhan, atas izin Allah. Ya, Yesus itu mengizinkan dirinya sendiri karena Yesus adalah Tuhan. Dia mengizinkan dirinya sendiri untuk melakukan mukjizat-mukjizat itu. Kalau murid-muridnya, ya atas izin Tuhan Yesus, maka murid-muridnya juga bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau Yesus sumbernya, contohnya, misalnya ya, umpamanya seorang presiden, di Indonesia lah, presiden Indonesia. Presiden Indonesia kan punya mobil ya, mobil kepresidenan. Plat nomornya itu biasanya Indonesia 1. Ketika naik mobil, presiden lewat. Semua mobil suruh berhenti, suruh minggir. Nanti tiba-tiba ada seorang yang menunggu di pinggir jalan, diajak oleh presiden. Kamu sini, ayo naik. Coba masuk ke mobil saya, mobilnya presiden. Diundang, diajak masuk, diizinkan masuk naik mobil presiden. Apakah orang itu jadi presiden? Ya enggak lah. Tapi orang itu mendapat privilege atau hak istimewa untuk bisa menumpang naik mobil presiden. Jadi seolah-olah dia presiden, tapi dia bukan presiden. Dia diizinkan oleh presiden untuk naik mobil presiden. Jadi seolah-olah presiden, tapi bukan presiden. Sedangkan presiden adalah benar-benar presiden. Contohnya saat ini, ketika video ini dibuat, presidennya masih Presiden Jokowi. Nah, Presiden Jokowi ini naik mobil presiden, ya memang dia presiden. Tapi orang lain bisa diajak naik, diizinkan naik mobil presiden, seolah-olah dia presiden, tapi dia bukan presiden. Nah, seperti itu juga dengan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dia mengizinkan dirinya sendiri, sedangkan murid-muridnya diizinkan untuk melakukan mukjizat-mukjizat atas seizin Tuhan Yesus. Makanya mereka melakukannya dengan atas nama, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah. Kalau Yesus melakukannya langsung, kamu sini, talitakum, bangkit dari mati, sembuh. Itu buktinya. Ngerti nggak? Mau bukti apa lagi? Jangan ngeyel, jangan keraskan
pikiranmu. Jadi bagi yang belum percaya, jangan keraskan pikiranmu. Anda nanti akan kecewa, menolak Yesus, menjadi kecewa. Nanti setelah di akhirat nanti ketemu Tuhan Yesus, telat menerima Yesus sebagai Tuhan, telat, Anda diusir. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Markus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.